Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan dan demokrasi. Pendidikan dan demokrasi memiliki hubungan atau keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Demokrasi mengajarkan kepada kita tentang kebebasan, tentang keadilan, tentang rasa sebagai warga negara yang baik, tentang hak dan kewajiban. Tetapi di sisi lain, pendidikan mengajarkan bagaimana hak dan kewajiban kita, bagaimana kebebasan kita, bagaimana nilai-nilai yang harus kita anut dalam sistem demokrasi kita, itu melalui pendekatan berpikir kritis. Demokrasi akan berjalan apabila dibarengi dengan pendidikan, dengan kualitas pendidikan yang bagus. Ketika demokrasi diterapkan dengan baik, maka situasi perpolitikan nasional juga akan berjalan dengan baik. Agar bisa demokrasi diterapkan, maka dibutuhkanlah pendidikan yang berkualitas. Apa sebenarnya tujuan pendidikan kita? Tujuan pendidikan kita adalah yang pertama, peningkatan kapasitas. Apa yang harus ditingkatkan? Ketika berbicara tentang peningkatan kapasitas, kita berbicara tentang bagaimana minat dan bakat siswa itu ditingkatkan. Apa yang harus, ketika si anak punya potensi pada misalnya pada bakat musik, bagaimana bakat itu dikembangkan? Si anak punya potensi dalam kemampuan berkomunikasi, bakat itu juga dikembangkan. Punya keterampilan menari, bagaimana keterampilan menari itu dapat menjadi, keterampilan menari itu dapat digunakan sebagai cara melangsungkan hidup seseorang. Kemudian kita lihat kualitas SDM. Ketika kita berbicara tentang kualitas SDM, kita sebenarnya berbicara bukan hanya soal kognitif, tetapi juga kita berbicara tentang bagaimana sisi psikomotoriknya termasuk afektif. Akhir-akhir ini berita viral tentang tokoh agama misalnya. Sebenarnya kita ingin, persoalan itu ingin menyoroti tentang bagaimana persoalan afektif atau sikap kita terhadap orang lain. Ketika berbicara tentang sikap, kita berbicara tentang karakter. Bagaimana karakter kita dibentuk, semua itu diperoleh melalui proses pendidikan yang bagus. Kemudian kita juga berbicara tentang mempersiapkan individu. Ketika bicara tentang mempersiapkan individu, bukan lagi-lagi bukan hanya soal kognitifnya, tetapi juga keterampilannya, pengetahuan, hingga kemampuan sosialnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, tentu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia memiliki kemampuan itu, maka ada nilai-nilai demokrasi yang akan dia peroleh. Apa, Bu? Ketika dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, di sana akan ada diskusi-diskusi, akan ada penyamaan persepsi, baik karena perbedaan gagasan dan lain sebagainya. Di sanalah kita akan belajar bagaimana demokrasi, ya, tentang kebebasan berpendapat misalnya. Ketika kita punya teman, relasi kita banyak, kita akan menemukan orang dengan cara pandang yang berbeda, yang mungkin tidak sama dengan kita. Yang berikut tentang sosio-emosional, ya, bahwa manusia memiliki sisi emosional yang berbeda setiap orang. Kemampuan memanage emosi juga membutuhkan pengendalian diri yang bagus. Ketika seorang memiliki emosi yang bagus, maka punya kemampuan juga dalam hal membangun relasi dari sisi emosional dengan orang lain. Kemudian, bagaimana hubungan dari pendidikan dan demokrasi? Yang pertama, aspek akademik. Di dalam ruang-ruang belajar kita, guru jangan bertindak sebagai satu-satunya sumber informasi dan sumber kebenaran. Ya.
Guru atau dosen bukanlah segala-galanya sumber kebenaran, tetapi kita membangun pola atau komunikasi yang baik. Kita hanya memfasilitasi setiap pembelajaran. Di sanalah sikap-sikap kritis, kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa kita memahami masalah, lalu memecahkan masalah, itu akan dituntut. Tetapi kalau kita menganggap bahwa pendapat orang lain, pendapat mahasiswa atau pendapat siswa kita salah, dan itu akan mematikan semangat demokrasi dalam dirinya. Semangatnya untuk menyatakan pendapat juga akan hilang. Mari kita berikan kesempatan itu pada siswa kita untuk selalu untuk bisa menyatakan pendapatnya. Tujuannya apa? Agar dia punya rasa percaya diri. Yang berikut adalah mengembangkan potensi berkaitan dengan keterampilan. Apa keterampilannya? Di dalam proses belajar tidak semata-mata soal kognitif, tetapi jika si anak punya potensi, punya keterampilan, tugas kita sebagai guru, sebagai dosen adalah memberikan kesempatan kepada mereka agar potensi atau kemampuan itu dapat ditingkatkan. Karena bisa jadi potensi atau keterampilan yang mereka miliki akan dijadikan sebagai pegangan hidup di masa yang akan datang. Bisa jadi itu akan menjadi sumber pendapatannya, sumber ekonomi untuk dirinya dan keluarganya pada masa yang akan datang. Yang berikut tentang nilai-nilai sosial. Bagaimana pendidikan? Di dalam proses pendidikan kita tidak hanya soal pengetahuan, tetapi bagaimana nilai-nilai sosial kemasyarakatan itu kita berikan. Tentu nilai-nilai sosial itu juga perlu difilter. Nah, disinilah tugas dari demokrasi. Jadi siswa kita diberi kesempatan untuk menganalisis nilai-nilai sosial yang berkembang. Apa manfaatnya? Apa kelebihannya? Dan apa dampaknya kalau nilai sosial ini saya gunakan? Nah, ketika bicara tentang nilai sosial hari ini, tentu antara nilai sosial masa lampau dan nilai sosial kontemporer tentu sudah berbeda. Perbedaan itu juga membutuhkan daya kritis kita, membutuhkan kemampuan kita untuk melihat, untuk memahami berbagai fenomena sosial. Fenomena sosial itu ada di sekitar kita. Penggunaan teknologi yang semakin hari semakin canggih itu juga mengubah tatanan nilai, mengubah perilaku orang, mengubah tindakan orang dalam kehidupannya sehari-hari. Yang berikut adalah akuntabilitas. Ketika bicara akuntabilitas, kita bicara tentang apakah sesuatu itu dapat dipertanggung. Ketika masuk dalam ruang perkuliahan, di dalam ruang kelas, akuntabilitas bukan soal teori, tetapi bagaimana sesuatu yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Siswa kita diajar, dilatih dengan cara memberikan topik-topik yang aktual. Lalu mereka diminta untuk memberikan pendapatnya, pandangannya, analisisnya. Bagaimana pemikiran-pemikirannya terhadap sesuatu persoalan. Pendapat mereka tidak hanya sekedar pendapat, tetapi bagaimana pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bagaimana? Apakah dari sisi si A, si B, si C misalnya, di dalam perjumpaan itu kita beri persoalan, apakah dia memberikan pendapat yang penting saya berpendapat atau memiliki analisis yang mendalam. Tugas kita sebagai tutor, sebagai fasilitator, sebagai pengajar adalah memfasilitasi itu dengan baik. Berikanlah mereka kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Ya, berikan. Apabila ada pendapat yang keliru, apabila ada pendapat atau pandangan yang salah, yang mungkin tidak sesuai dengan konteks, tugas kita adalah meluruskan, memperbaiki, ya, lalu menawarkan solusi-solusi konkret. Yang berikut adalah keterbukaan.
Bicara tentang keterbukaan, kita berbicara tentang bagaimana orang lain bisa memperoleh informasi. Dunia pendidikan adalah dunia yang penuh dengan keterbukaan. Hari ini dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mengakses apapun. Tetapi perlu diingat bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seterang-terangnya, pokoknya sebebas-bebasnya, tidak demikian. Keterbukaan informasi berkaitan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menggunakan akses keterbukaan ini untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, penyebaran hoax misalnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita berbicara tentang toleransi. Ketika kita berbicara tentang toleransi, kita berbicara tentang perbedaan. Kita juga berbicara juga tentang kesamaan. Toleransi bukan hanya sekedar melihat perbedaan dan memahami, tetapi bagaimana menerima perbedaan. Di dalam ruang kelas, ruang-ruang perkuliahan, kita juga sering mengalami yang namanya perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya soal warna kulit, bukan soal pandangan, bukan hanya soal keyakinan atau latar belakang. Di dalam diri kita, secara kita memiliki perbedaan. Nah, bagaimana kita mengelola perbedaan? Agar perbedaan itu ditata, dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, caranya adalah memberikan setiap orang kesempatan yang sama. Apakah kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk menyatakan pendapat, atau kesempatan juga untuk mengkritik orang lain? Mungkin pendidikan kita tidak terbiasa dengan pola mengkritik. Secara turun-temurun, pendidikan Indonesia itu dalam mengkultuskan, jarang sekali mengkritik. Sebab kalau ada orang mengkritik gurunya atau dosennya, orang itu sedang dalam masalah. Sesungguhnya kita sedang tidak menerapkan demokrasi jika itu yang kita ajarkan dalam ruang kelas. Seorang guru sedang dosen terbuka untuk dikritik. Karena pada dasarnya guru dan dosen bukanlah sumber kebenaran satu-satunya. Bisa jadi informasi yang disampaikan oleh dosen adalah informasi lampau. Sementara informasi terbaru yang disampaikan oleh siswa kita adalah informasi yang update. Hanya saja yang perlu kita jaga dalam memberikan kritik dan saran adalah cara-cara penyampaiannya. Gunakanlah kalimat yang baik, gunakanlah kata-kata yang baik dengan gestur tubuh yang sopan. Ketika kita berbicara tentang kebebasan, kita sedang berpikir ya, tentang bagaimana sih prinsip demokrasi dalam perkuliahan. Yang pertama, keadilan. Ketika kita berbicara tentang keadilan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang diperlakukan sama dengan orang lain. Ruang kelas atau ruang akademik harus menjadi tolak ukur bagaimana keadilan itu diterapkan. Bukan hanya soal dia menyatakan pendapat, tetapi juga dalam pemberian nilai gitu. Anak-anak yang rajin, yang aktif, yang punya semangat juang baru, sebaiknya juga diberi nilai yang lebih baik dibanding orang. Jadi jangan memberi penilaian berdasarkan asas kekeluargaan. Karena dia keluarga saya, mau dia berbicara atau tidak dalam kelas, aktif atau tidak, karena dia keluarga saya, maka saya memberi dia nilai A. Ini mencederai rasa keadilan, mencederai semangat demokrasi dalam ruang kuliah atau ruang belajar. Yang berikut, kebebasan. Ketika berbicara kebebasan, lagi-lagi kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya. Kebebasan adalah
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyatakan pendapatnya, untuk menyampaikan argumentasinya, kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, atau kesempatan dia untuk menunjukkan dirinya, ya, eksistensi dirinya. Tetapi ruang-ruang kebebasan itu juga dibatasi. Apa yang membatasi ruang-ruang kebebasan itu? Ada norma, ada nilai yang kita anut. Ketika kita bicara tentang kebenaran misalnya, karena kebenaran juga subjektif tergantung dari orang yang menangkap kebenaran. Atau mungkin ada norma-norma sosial yang mengikat, sehingga kita bisa membatasi diri dalam memanfaatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kemudian persamaan. Ketika kita bicara tentang persamaan, maka kita berbicara tentang pelayanan yang inklusif, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, mungkin termasuk kemampuan akademiknya. Setiap orang yang berada dalam satu forum, dalam satu pertemuan ilmiah, dalam satu ruang diskusi, itu adalah sama. Tetapi ketika kita datang dengan membawa perbedaan, ketidaksamaan misalnya, bahwa si A itu tidak punya kemampuan, cuma saya yang punya kemampuan, itu juga menjadi masalah dalam ruang-ruang diskusi. Kemudian, apa tantangan yang dihadapi, ya, berkaitan dengan penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan? Yang pertama adalah akses, ketimpangan akses. Berbicara tentang ketimpangan akses, kita berbicara tentang ketidaksamaan informasi yang kita peroleh. Setiap individu yang berada dalam ruang kelas datang dari latar belakang yang berbeda. Ketika seseorang datang dengan latar belakang yang bagus, dengan potensi yang bagus, kemampuan yang luar biasa, mungkin dia bisa menyatakan pendapatnya dengan baik. Tetapi ketika orang itu datang dari latar belakang yang mungkin dididik tidak rasa percaya diri, kemudian tidak mampu menyatakan pendapat, maka situasi ini akan tetap berlanjut di dalam ruang-ruang pertemuan kita. Apalagi tutornya atau fasilitatornya, dosen gurunya, tidak memberikan kesempatan yang sama pada orang lain untuk menyatakan pendapatnya, untuk menyatakan gagasannya, untuk menyampaikan hasil pemikiran kritisnya, atau mungkin juga curahan hatinya. Kemudian, masalah tantangan berikutnya adalah soal politik pendidikan. Bicara politik dan pendidikan sesungguhnya adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Politik dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Sistem pendidikan Indonesia hari ini itu dipengaruhi oleh sistem politik. Jadi faktor politik sangat dominan menentukan kualitas pendidikan Indonesia. Termasuk juga menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Ketika demokrasi dibangun dengan asas keterbukaan, dengan prinsip-prinsip keadilan persamaan, maka ruang-ruang diskusi di dunia akademik juga akan mengalami hal yang sama. Begitupun sebaliknya. Apabila ruang-ruang keterbukaan di akademik itu dibelenggu, maka sistem kita juga akan mengalami hal yang sama. Jadi terpolarisasi, tersistem, jadi sudah dikontrol oleh orang-orang tertentu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.